mindset kita itu harus dirubah, bahwasanya kita terkena anxiety ini memang sudah ditakdirkan atau memang sudah diberikan oleh Allah, itu mungkin untuk kebaikan memang untuk kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Evan Juni Zali Satria di channel YouTube Ihsan Evan. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Nah, sebelum memasuki videonya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami, baik itu dari horor-horornya hingga sembuh total teman-teman ya. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan memotivasi kembali untuk teman-teman yang masih terkena gangguan anxiety GERD asam lambung ini, baik itu masih awal-awalnya terkena ini ataupun yang sudah bertahun-tahun masih belum juga merasakan sembuh teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sharing sesuai dengan pengalaman yang saya alami, dan saya di sini menjelaskan sesuai juga dengan apa yang saya rasakan teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih awal terkena anxiety GERD asam lambung ini, sebenarnya videonya sudah saya upload teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman alangkah baiknya tonton dulu, baik itu sharing tentang cerita saya terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, dan video-video yang lain juga yang sudah saya upload, ditonton sampai selesai teman-temannya. Semoga membantu kalian semuanya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman juga yang masih terkena asam lambung ini awal-awal teman-temannya pasti merasakan sensasi yang horor sekali teman-temannya, baik itu dari sensasi fisik ataupun secara mental teman-temannya. Nah, jadi teman-teman, untuk penderita anxiety GERD asam lambung pas awal-awal, alangkah baiknya pahami dulu tentang anxiety GERD asam lambung ini teman-teman. Jadi saya sharing kembali teman-temannya. Jadi kalau saya dulu itu teman-temannya jujur, saat terkena anxiety GERD asam lambung ini saya buta sekali teman-teman, buta sekali yang namanya tentang yang saya rasakan ini teman-teman. Buta sekali, saya tidak tahu apa-apa. Yang di otak saya itu cuma saya itu sudah mendekatkan ajal ataupun takut seperti itu teman-temannya. Pokoknya di pikiran itu mati, penyakitnya berat, penyakitnya bahaya, pokoknya seperti itu teman-teman. Pasti kalian juga merasakan hal yang sama, apalagi kalau kalian juga dilandasi terkena anxiety terlebih dahulu teman-teman, atau serangan panic attack teman-temannya, yang juga saya alami pada saat saya sholat Jumat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih awal, alangkah baiknya pahami dulu, baik itu anxiety-nya, baik itu panic attack-nya, baik itu asam lambungnya dan GERD-nya teman-teman ya. Nah, pahaminya dari mana teman-teman? Yang pastinya kalian bisa langsung konsultasi ke dokter, ke puskes, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Dan juga sekarang ini kan mudah sekali teman-teman untuk memahami ini tadi teman-teman ya, bisa langsung ngelihat di sosmed, bisa kalian nonton di YouTube, bisa nonton di sosmed-sosmed yang lain teman-teman ya. Jadi kalau saya dulu teman-teman ya, saat terkena asam lambung GERD anxiety ini, saya jujur karena ketakutan dan panik itu selalu menghantui saya, belum lagi secara fisik, secara mental yang saya rasakan. Awal-awal itu sangat berat untuk diterima teman-teman ya, tapi dengan berjalannya waktu, yakinlah semuanya itu akan kita pahami teman-teman ya. Kita pahami, kita belajar. Nah, jadi pas awal-awal itu saya searching, saya pahami dulu ini yang namanya panic attack teman-teman ya. Saya pahami dulu yang namanya anxiety, saya pahami dulu gejala-gejala dari sensasi asam lambung ini teman-temannya. Saya juga periksa langsung ke dokter teman-teman ya. Jadi setelah saya kurang lebih
selama 7 bulan saya memahami ini, saya bertekad di dalam hati teman-temannya, saya harus bangkit, saya harus kuat, saya harus bisa melawan ini semua teman-temannya, yaitu dengan cara kita itu praktek teman-teman, kita itu praktek, kita lawan, kita turun ke lapangan, dan kita aktivitas seperti biasanya teman-teman. Jadi kalau saya dulu itu teman-temannya, jujur saat saya terkena panic attack itu tuh sangat sekali mengganggu di pikiran saya teman-teman ya. Apalagi panic attack itu kan yang kita rasakan itu hanya takut teman-teman, takut mati, takut ataupun takut hal-hal yang sangat berbahaya yang kita rasakan di dalam tubuh ini teman-teman ya. Jadi saya terkena panic attack itu seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, saya terkena di sholat Jumat. Jadi hingga sampai saat ini saya sholat Jumat pun masih serasa trauma, masih terasa terganggu, masih merasa was-was seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya teman-temannya, dengan berjalannya waktu, praktek terus, sholat terus, alhamdulillahnya saya sudah bisa normal kembali dalam menjalankan sholat Jumat teman-teman ya. Tanamkan di diri kalian bahwasanya ya ini ibadah teman-teman ya, ini ibadah, ini sholat, ini ladang pahala, dan bahwasanya memang kita itu sembuh teman-teman. Nah jadi itu yang saya alami kemarin teman-temannya. Nah panik attack kedua juga yang saya alami, yaitu pada saat saya setelah makan pedas teman-teman ya. Jadi setelah makan pedas itu panic attack-nya menyerang, mungkin kambuh dari asam lambung tadi teman-teman yang meningkat dan serasa sesak, dan GERD itu menimbul teman-teman ya, dan jadi panic attack-nya itu datang kembali teman-teman. Jadi saya juga memahami hal itu teman-temannya. Jadi kesimpulannya, setelah saya terkena panic attack pas saat sudah makan pedas itu, berarti saya sudah tidak bisa lagi teman-teman yang namanya makan amburadul, makan pedas, makan apapun bentuknya yang tidak nyaman di lambung ini teman-teman. Jadi kita harus memahaminya sendiri teman-teman. Nah untuk yang ketiga teman-temannya, di video sebelumnya saya itu tidak share atau tidak saya sampaikan di cerita teman-temannya, sebenarnya saya juga terkena panic attack pada saat saya itu di kerumunan keramaian teman-teman. Jadi setiap kali saya kumpul dengan teman-teman ataupun melihat mobil, motor seperti itu berjalan teman-temannya, di pikiran saya itu tuh serasa kelayangan, serasa panik, merasa takutan seperti itu teman-temannya. Tapi di situ saya lawan teman-teman, saya lawan karena saya merasa panic attack ini ya rasanya memang seperti itu teman-teman. Jadi di saat itu saya langsung lawan, pokoknya saya turun ke lapangan, saya praktek, saya berkumpul dengan teman-teman, berkumpul pada saat keramaian. Dan momen yang saya ingat sekali teman-temannya, di saat saya merewangi istri saya ke pasar teman-temannya. Di situ momen yang sangat bagi saya itu tuh cemas, takut seperti itu teman-teman ya. Di pikiran saya itu hanya kelayangan, rasa badan ini lemas sekali, mata itu terasa buram, terasa ngeblur seperti itu teman-teman ya. Tapi dengan praktek, dengan kita yakinkan di diri kita bahwasannya ya memang kita itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi disitulah saya, setelah saya merewangi istri saya berhasil. Di situ saya senang sekali teman-teman ya, baik itu dari sholat Jumat, baik itu dari yang saya makan pedas tadi, dan saya juga ketakutan di keramaian, dan bahkan ketakutan itu juga selalu menghantui di saat kita itu lagi di jalan, bermotoran, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya itu bermotoran itu bukan terkena panic attack teman-teman, tapi saya itu ketakutan di saat bermotoran itu setiap kali gas lambung itu serasa penuh teman-teman, serasa penuh, angin itu serasa mudah sekali masuk ke dalam tubuh teman-temannya. Jadi hal itulah yang membuat kembung, membuat gas itu serasa menusuk di hulu hati seperti itu teman. Jadi ketika saya ingin mengambil nafas plong ataupun ingin mengambil nafas lega teman-temannya, hal itulah yang membuat saya tuh sedikit panik, ketakutan, cemas seperti itu teman-teman ya. Tapi karena saya sudah tahu bahwasannya memang orang yang terkena anxiety GERD asam lambung ini memang seperti ini teman-teman ya. Jadi ya kita sadari teman-teman, kita sadari, kita pahami, dan kita introspeksi diri seperti itu teman-temannya. Berarti kalau kita seperti ini,
cara mengatasinya seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, itu cerita saya terkena panic attack terlebih dahulu teman-temannya. Yang kedua, untuk teman-teman yang masih awal dan bahkan teman-teman yang sudah bertahun-tahun belum sembuh, ya saya di sini cuma sekedar ngasih motivasi sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Jadi di 7 bulan saya mengalami terkenanya gangguan anxiety GERD asam lambung ini, saya pahami benar teman-teman bahwasannya ini nih sebenarnya anugerah buat kita teman-teman. Anugerah ini nih sebenarnya kebaikan juga untuk kita, meskipun ini nih sebenarnya ya buruk teman-temannya untuk kita bagi kebanyakan orang yang sudah terkena anxiety GERD asam lambung ini, karena memang sensasinya, ketakutannya itu memang benar-benar di luar nalar kita teman-temannya. Tapi coba kita pahaminya kebalikannya teman-teman. Ini nih memang anugerah ataupun memang yang Allah kasih buat kita, buat introspeksi diri kita, seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin contohnya seperti saya teman-temannya, yang dulunya saya mungkin makan, pola tidur, pola istirahat, pola makan dan sebagainya itu sangat amburadul teman-teman ya. Saya itu makan tidak teratur jamnya, dan juga tidur juga sering sekali yang namanya begadang, tidur juga sering sekali sebentar, belum lagi minum yang kurang, belum lagi istirahat yang memang sangat dibutuhkan sebenarnya di tubuh ini teman-temannya. Apalagi di kerjaan saya itu memang identik dengan yang namanya editing video dan sebagainya. Jadi di pikiran itu serasa terkuras juga teman-temannya. Nah hal inilah yang membuat saya memahami hal ini teman-temannya. Jadi Allah itu sangat baik. Kita terkena ini mungkin Allah mengingatkan kita teman-teman bahwasannya pola kita ini sudah amburadul, sudah tidak baik-baik, seperti itu teman-teman. Jadi terkenanya anxiety ini harus kita terima, harus kita syukuri teman-temannya, harus kita lawan, seperti itu teman-temannya. Jadi kalau saya itu setelah 7 bulan itu tuh saya meyakinkan di diri saya bahwasanya saya harus bangkit tadi teman-temannya. Jadi di awal-awal saya masih horor-horornya itu saya memahami bahwasanya memang ini harus diterima, kita harus pasrah, harus berserah diri, dan bahkan teman-temannya yang namanya penyakit kan kita tidak tahu teman-temannya. Jadi ditanamkan di diri kalian, apalagi di pikirannya itu masih memikirkan yang namanya penyakit bahaya dan sebagainya, itu tanamkan di pikiran kalian bahwasanya yang namanya ajal, maut, rezeki itu hanya Allah yang maha mengetahui semuanya teman-teman ya. Di sini kita hanya bisa mensyukuri, bisa memperbaiki diri, bisa merubah kualitas diri kita yang dulunya kita amburadul. Jadi terkenanya anxiety ini kita bisa memperbaiki kualitas diri kita teman-teman ya, baik itu dari pola-polanya, baik dari itu ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani yang dulunya maaf teman-temannya, mungkin kita dalam ibadah kita kurang ataupun dalam ibadah kita masih bolong-bolong. Nah dari terkenanya ini kan pasti di pikiran kita kan ketakutan, takut hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dari terkenanya inilah yang membuat kita itu memotivasi diri kita teman-teman. Mindset kita itu harus dirubah bahwasanya kita terkena anxiety ini memang sudah ditakdirkan atau memang sudah diberikan oleh Allah, itu mungkin untuk kebaikan memang untuk kita teman-teman ya. Nah jadi di sini kita harus merubah mindset kita harus bangkit, harus kita lawan, dan kita petik hikmahnya teman-teman ya, yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Kita terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, kita bisa merubah kualitas hidup kita bisa merubah kualitas ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani kita, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman baik yang masih baru, baik yang sudah lama terkenanya GERD anxiety asam lambung ini ya, harus bangkit teman ya, harus bangkit, harus semangat, harus bisa melawan ini semua teman-teman ya. Nah jadi itulah teman-teman ya, menurut saya yang harus kita pahami dari kita terkenanya anxiety GERD asam lambung ini teman-teman ya. Jadi bahwasanya pahami bahwasannya kita terkena ini memang kita harus merubah kualitas hidup kita teman-teman ya. Nah
hal inilah juga nantinya akan membuat kalian itu bangkit, akan membuat kalian itu menggapai kesembuhan kalian, akan merasakan kembali yang namanya hidup normal, hidup bahagia, hidup tenang, seperti itu teman-teman. Meskipun teman-teman ya, jangan ada teman-teman yang berpikiran kalau sembuh itu bisa instan, bisa cepat, bisa mudah, dan juga sembuh ini bisa sembuh total, tidak merasakan lagi yang namanya sensasi, tidak merasakan lagi yang namanya cemas. Semua orang itu pasti ngerasain lagi teman-temannya yang namanya sensasi, cemas, panik, itu pasti teman-teman. Tapi tinggal lagi bagaimana kita cara menyikapi hal ini teman-teman ya. Kita bisa menghandlenya, kita bisa mengatasinya, seperti itu teman-teman. Jadi bahwasanya kita harus tetap berpikir positif, positive thinking, jangan overthinking, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin hanya itu saja video kali ini, motivasi untuk kalian semuanya teman-teman ya. Semoga di video ini kalian bisa memahaminya, kalian bisa bangkit dan menggapai kesembuhan kalian semuanya teman-teman ya. Nah, sebelum menutup videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya di like dulu, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian di kolom komentar, atau saya akan membuatkan videonya secara langsung teman-teman ya. Nah, cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, jaga diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.